sehingga ya amanat itu kita laksanakan berbagai macam pertemuan-pertemuan. Puncaknya kemarin di tanggal 27 Februari kepengurusan terbentuk Dewan Pimpinan Pusat, bahkan sampai dengan Dewan Pimpinan Wilayah kita sudah 100%, 38 provinsi udah 38 sudah terbentuk provinsi. ya. Okay. Dan untuk kota kabupaten sudah mencapai 50% lebih. Per hari ini sekitar 300 DPD. Oh, jadi kota kabupaten itu sudah 500 lebih. Dari 514 sudah terbentuk 300. Oke. 300 lebih, 50% lebih. Nanti sebentar lagi 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, kemudian kepengurusan berapa persen perempuan? 30%. Persen perempuan. Jadi partai politik daftarnya nyalonkan Anies. Sebelumnya Pak Anies pernah terlibat dalam pembentukan Ormas Nasional Demokrasi yang sedang Nasdem. Itu apakah nantinya Pak Anies juga akan membawa gerakan rakyat menjadi parpol dan akan menjadi kendaraan Pak Anies di Pilpres 2029? Bisa dijawab? Jauhan. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Syahrin dan teman-teman DPP yang mengundang di dalam acara deklarasi ini. Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan dalam sebuah organisasi yang lebih tertata. Jadi itu aja dulu. Sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai relawan sekarang berkumpul dalam gerakan rakyat. Di situ sampai saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan itu wilayahnya. Pak, ini anggotanya parpol boleh nggak sih? Karena ini adalah organisasi kemasyarakatan, maka keanggotaan syaratnya cuma satu, warga negara Indonesia. Udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Karena sudah buka dulu ini. karena sudah buka puasa, jadi agak gagah kita ya. Dan terima kasih ya. Terima kasih Mr. Jokowi. 10 tahun zonder prestasi. Jadi sahabat RH sekalian, saya bersama orang yang sebentar lagi mewujudkan mimpi siapapun. Namanya Syahrin Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Luar biasa ya. Anyway, pertama terima kasih atas GR-nya. Ya. Jadi saya bilang kalau saya dikasih baju saya akan pakai ya. Jangankan baju gerakan rakyat, pedagang pasar pun saya pakai. Jadi lumayan juga lah ya. Alhamdulillah. Walaupun ini kelihatan terilhami dari Jack Mania kayaknya. Ya. Bro, makasih ya sudah hadir ya. Oke, terima kasih juga alhamdulillah sudah bisa. Luar biasa Dari ini. dulu mestinya sudah. Jadi belum apa-apa aja udah ditungguin orang seantara Indonesia nih. Gimana caranya bergabung? And then the first question, langsung aja, bagaimana caranya bergabung? Nanya aja dulu. Udah promosi dulu aja lah. Boleh. Ya. Langsung Ya. bisa DM, bisa hubungi seluruh platform sosial media Gerakan Rakyat. Kita Oke. sudah punya X, IG, TikTok,
Facebook semua ada dan berbagai kanal. Oke. Dan saat ini juga beredar grup-grup resmi Ya. yang judulnya itu Bangun Gerakan Rakyat. Oke. Itu ada 1, 2, 3. Ini per berapa jam sudah penuh. Karena per 1025 penuh grupnya. Per 1025 penuh grupnya. Jadi nampaknya antusiasme memang sangat tinggi. Antusiasme untuk menjadikan Anies presiden di 2029. Langsung to the point ya kan. Luar biasa. Oke. Siap. Walaupun itu ya, tentu ada nomor telepon yang bisa nggak perlu nomor telepon ya. Ya bisa. Kalau ini juga bisa nanti kita sebutkan juga nanti bisa. Ya sekarang aja sebutkan. Saya coba lihat. Nomor teleponnya kalau ada yang bisa dihubungin. Ya, nomor telepon yang bisa dihubungi ini langsung berhubungan dengan admin Ya. dari Gerakan Rakyat. Ya. Nah, saya akan sebutkan 0852 0852 8232 8232 5183. Waduh. 5183 ya. 3 ini yang baru menang di Jakarta kemarin. Oke, 0852 8232 5183. Yes, itu langsung dengan admin Gerakan Rakyat. Oke, luar biasa. Ini admin Gerakan Rakyat ya, Ya, admin. betul. Ya, sobat dan sekalian, ada saya tulis ya di chat. Silakan kalau memang berminat untuk bergabung ya. Yang jelas Anda kalau bergabung jangan berharap dapat jaket seperti saya ini. Ini baru Anies kemarin yang pakai ini. Hah? Kemarin baru Anies yang pakai. Oke. Nah, sekarang Yang baru pakai itu Bang RH. saya orang nomor 2 yang pakai Ya, ini. setelah Anies. Oke, bro. Siap. Saya tidak mau basa-basi karena kalau basa-basi nanti dihujat saya oleh netizen ya yang kritis ini karena netizennya RH ini kritis. Iya betul. Saya ngikutin Kalau netizen terus. pengkritik RH, nah baru tidak kritis. Jadi ini kenapa pilihannya akhirnya membentuk Gerakan Rakyat? Sudahlah, orang tahu memang Anies tidak masuk struktur. Tapi kan Anda nggak mungkin dipisahkan dari Anies. Ya, ya. Kan itu sudah kalau ibarat bahasa Jawanya ceto welo-welo sudah kan. Iya, iya, iya. Nah, kenapa memilih Gerakan Rakyat dan apakah nanti Gerakan Rakyat ini pasti akan bermimikri menjadi partai politik? Anda harus jawab dengan sejujur-jujurnya. Katakanlah sejujurnya. Oke, silakan. Ya, tapi izin saya ke belakang sedikit ya. Boleh, silakan. Jadi gini, awalnya itu kan memang kekuatan Anies sebelum didukung oleh partai politik, ini kan memang didukung oleh kekuatan organisasi kerelawanan. Oke. Relawan membentuk secara organik, Oke. mereka swakarsa, swadaya, bahkan swadana. Dan kebetulan pada November 2023 sebelum terbentuknya Timnas yang kita kenal, nah ada kebutuhan konsolidasi gerakan, kebutuhan konsolidasi seluruh organ-organ relawan ini. Ya. Nah, maka waktu itu pada tanggal 4 sampai dengan 5 dan 6 November 2023 dilakukan yang disebut dengan workshop Gerakan Rakyat. Oke. Nah, karena ini adalah Workshop itu sebelum Pilpres ya? sebelum jauh hari sebelum Pilpres di Novotel Bogor. Oke. Nah, workshop Gerakan Rakyat itu ini dalam rangka mengkonsolidasi seluruh kekuatan relawan. Maka saat itu hadirlah sekitar 17 kelompok ataupun konfederasi relawan yang hadir pada saat itu di Bogor. Ya. Nah, dari pertemuan Bogor itu sesuai dengan judulnya bahwa ini adalah workshop mencari jalan konsolidasi karena ribuan komunitas relawan ini kan tidak terverifikasi secara kekeluarga maksudnya kekuatannya, persebarannya, ini kan tidak tahu. Nah, maka dilakukan konsolidasi. Konsolidasi akhirnya salah satu keputusan yang terpenting itu adalah membentuk kepanitiaan untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh di 88 titik se-Indonesia. 88 titik se-Indonesia. Oke. Kenapa 88 titik? Yang pertama adalah basisnya Dapil DPR RI, kecuali untuk Jakarta basisnya adalah Dapil provinsi. Nah, setelah digabung itu ternyata menemukan 88 titik se-Indonesia. Dan itu berhasil dibentuk di kurang lebih minggu kedua November setelah konsolidasi.
gerakan rakyat saat itu dari workshop gerakan rakyat Ya. maju sedikit menjadi kepanitiaan konsolidasi gerakan rakyat. Oke. Nah, dibentuklah waktu itu SC dan OC. Oke. Nah, kepanitiaan kebetulan saya sebagai ketua panitia saat itu nggak bergerak lah, dan alhamdulillah berhasil melaksanakan konsolidasi seluruh kekuatan relawan di tiap provinsi se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sampai dengan Papua. Ya. Seluruh dapil itu terkonsolidasi melalui pertemuan yang disebut dengan konsolidasi gerakan rakyat. Ya. Nah, inilah sudah mulai tertata. Nah, ternyata dalam perjalanannya bahwa dibutuhkan sebuah kepemimpinan untuk menata gerakan rakyat ini. Nah, maka saat itu di bulan November juga di akhir itu dibentuk November 2023. Oke. 2023 dibentuk yang disebut dengan presidium. Oke. Nah, presidium ini karena ada kebutuhan kepemimpinan gerakan rakyat yang begitu besar, maka dibentuklah presidium yang kita sebut dengan presidium gerakan rakyat. Oke. Dan saya kira Bung Refli juga tahu bahwa ada 17 orang Oke. yang saat itu duduk sebagai pimpinan presidium. Dan kebetulan ya saya diminta untuk jadi koordinator presidium. Saya nggak tahu. Cuman 17 sering hadir beberapa kali Oke, kan oh, ya. tapi mungkin tahu orangnya ya. Tahu pasti orangnya. Oke. Termasuk waktu itu Pak Kapten Ya. Timnas kita karena waktu itu masih sebagai ketua Purnawirawan, Persatuan Purnawirawan, dan berbagai macam sektor. Ada laskar santri, ada berbagai macam kerelawanan. Nah, setelah itu ini memang berperan besar, sangat aktif pada momentum Pilpres mendukung Anies Muhaimin. Ya. Dan akhirnya ya kita tahu semua hasilnya, dan setelah itu sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024. Nah, itu udah hampir setahun berikutnya. Nah, ada kebutuhan untuk bertemu kembali. Nah, akhirnya ya ketua umum Simpul saat itu karena masih ada grup, ada 2 grup, ada grup presidium, ada grup ketua umum Simpul Gerakan Rakyat. Nah, hadirlah waktu itu pada tanggal 7 Oktober 2024 pertemuan. Ya. Nah, pertemuan itu akhirnya menyepakati 2 hal. Pertemuan itu, yang pertama adalah memformalisasi gerakan rakyat, sehingga gerakan rakyat ini tidak hanya menjadi sebuah kekuatan informal, artinya terorganisir tapi non formal, menjadi terorganisir yang formal. Nah, dan juga berbadan hukum. Nah, sehingga waktu itu 2 hal. Yang pertama dibentuk itu secara resmi, kita sepakati, dan yang kedua saya diminta sebagai ketua umum untuk menyusun kepengurusan. Oh, jadi ini berbadan hukum perkumpulan ya? Berbadan hukum. Perkumpulan ya? Iya, perkumpulan. Oke. Nah, sehingga ya amanat itu kita laksanakan, berbagai macam pertemuan-pertemuan, puncaknya kemarin di tanggal 27 Februari. Kepengurusan terbentuk, Dewan Pimpinan Pusat, bahkan sampai dengan Dewan Pimpinan Wilayah kita sudah 100%, 38 provinsi Udah 38 sudah terbentuk provinsi. ya. Oke. Dan untuk kota kabupaten sudah mencapai 50% lebih. Per Ya. hari ini sekitar 300 DPD. Oh, jadi kota kabupaten itu sudah 500 lebih. Dari 514 sudah terbentuk 300. Oke. 300 lebih, 50% lebih lah. Nanti sebentar lagi 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, kemudian kepengurusan berapa persen perempuan, 30%. persen perempuan, jadi partai politik, daftar dah, nyalonkan Anies.